Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah parkiran dakwah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di malam ini mari kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat. Dengan sehat tersebut kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk beraktivitas. Dan yang lebih utama, dengan sehat tersebut kita bisa beribadah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga dengan kesehatan tersebut kita bisa banyak melakukan ibadah dan pahala kita berlimpah kelak di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada malam ini adalah kewajiban seorang muslim kepada Rasulullah SAW. Hari ini kita masih di bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal, Bapak Ibu, kita teringat satu peristiwa besar, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana sebuah karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat manusia, khususnya umat Islam, yaitu diberikan oleh Allah utusannya yang bernama Nabi Muhammad SAW. Dan perlu kita tahu Bapak Ibu, bagaimana kalau kita ini hidup tanpa bimbingan Nabi, bimbingan Rasul. Karena di dalam sejarah Islam itu ada yang namanya masa kekosongan Rasul. Masa kekosongan Rasul. Artinya ada umat itu tidak diberikan oleh Allah bimbingan Rasul. Silahkan bisa dibuka dalam surat Al-Maidah ayat 19, di mana Allah menerangkan bahwa Allah itu datangkan seorang Rasul yang sebelumnya tidak ada Rasul, yang disebut di dalam Al-Quran masa fatrah. Kalau saya baca di kitab Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhairi, di antara masa fatrah itu ternyata bukan hitungannya puluhan tahun, tetapi sampai ribuan dan ratusan tahun, Bapak Ibu. Beliau Syekh Wahbah Az-Zuhairi mengatakan di antara masa fatrah itu dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Nabi Adam meninggal, kemudian tidak ada Nabi, itu sekitar 10 abad. Berarti berapa tahun itu? 1000 tahun. Kemudian diutus Nabi Nuh. Nabi Nuh bimbing umat. Akhirnya Nabi Nuh wafat. Kemudian masa kekosongan Nabi ada lagi sampai Nabi Ibrahim. Itu jumlahnya berapa tahun? 10 abad, 1000 tahun.
Kemudian Nabi Ibrahim diutus di tengah-tengah umat menyampaikan risalah Allah, mengajarkan agama tauhid. Nabi Ibrahim wafat. Kemudian masa kosong lagi, tidak ada nabi yang diutus sampai Nabi Musa. Itu durasinya sampai 10 abad lagi. Kemudian Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah. Kemudian Nabi Musa meninggal. Kemudian ada masa kekosongan Nabi lagi sampai Nabi Isa. Dan ini yang paling panjang, 17 abad. Jadi antara Nabi Musa sampai Nabi Isa itu 17 abad gak ada Nabi. Artinya umat tidak dibimbing selama 1000 berapa Pak? 700 tahun. Kemudian Nabi Isa diutus terus melanjutkan risalah Allah, dan Nabi Isa diangkat oleh Allah ya dalam Al-Qur'an, wa ma qatalu wa ma salabu walakin subihalahu. Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, akan tetapi Nabi Isa itu diserupakan temannya diserupakan oleh Nabi Isa. Yang kelak Nabi Isa akan turun, akan melawan Dajjal ya, membunuh babi dan menghancurkan salib. Itu dari kiamat. Ketika Nabi Isa itu diangkat sampai kepada Nabi Muhammad itu belum ada nabi, durasinya 569 tahun. Artinya umat sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada nabi, jumlahnya sampai kosong dari masa kenabian 500-an, bahkan kurang lebih 600 tahun. Bisa bayangkan Bapak Ibu, umat tidak ada yang bimbing 600 tahun. Jahiliyahnya kayak apa? Nah, kita renungkan sama-sama. Sekarang tahun 2025, 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, kira-kira beda apa tidak Pak zamannya dengan sekarang? Beda. Dulu yang namanya permainan, Masya Allah, permainan zaman dulu itu bikin guyub, bikin silaturahminya setiap hari jalan, bikin mempererat hubungan ya. Contohnya permainan apa? Dakon, apalagi Bu? Bekel, apalagi Pak? Engklek, terus apa lagi? Kelereng, terus apa lagi? Layangan. Agak maju dikit ya, permainan atau pedang-pedangan pakai kayu, pakai pedangnya pakai apa itu? Lampu. Sekarang pedang tenang kok. Pedang tenang, bacok-bacokan tenang, berdarah tenang, mati tenang. Nah ini. Nah sekarang eranya teknologi maju berbeda. Dulu orang pakai TV itu bisa dihitung rumahnya berapa yang punya TV. Betul apa tidak Pak? Nah, ada awalnya hitam putih. Cari apa itu cari TV-nya saja harus diputar dulu ya Bu ya. Kemudian meningkat TV warna, itu pun yang punya hanya beberapa rumah. Sampai kalau nonton TV itu di rumah tetangga bareng-bareng, betul nggak? Sekarang TV malah nggak patio payu. Nah ini ya, makanya Bapak Ibu, kita dikasih oleh Allah seorang Rasul, maka kita harus bergembira. Dalilnya apa? Surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Allah menyuruh kita untuk bahagia. Itu lebih baik apa yang dikumpulkan oleh mereka. Surat Yunus ayat 58. Apa makna karunia Allah dalam ayat ini? Apa makna rahmat Allah dalam ayat ini? Kata ahli tafsir, makna karunia Allah dalam ayat ini adalah bifadlillah, itu adalah karunia di sini adalah Al-Qur'an. Adapun makna rahmat Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Muslim diberikan Al-Quran dan Nabi Muhammad, kita wajib bahagia. Ini yang nyuruh Allah. Fabidzalika falyafrahu.
Maka kalau kalian dikasih oleh Allah Al-Quran, dikasih oleh Allah Nabi Muhammad, seneng no, bergembira no. Itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh mereka, orang-orang kafir. Apa itu? Al-mal, yaitu harta. Apa artinya harta? Apa artinya popularitas? Apa artinya jabatan? Kalau jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Niki Pak Bu. Dan ketika kita diberikan oleh Allah dua ini, hidup di atas Al-Quran, hidup di bawah bimbingan Nabi Muhammad melalui hadis-hadisnya, meskipun kita tidak dikasih jabatan, meskipun kita tidak dikasih harta yang melimpah, tidak masalah. Karena ini yang lebih baik kata Allah daripada apa yang dikumpulkan oleh banyak manusia. Kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Karena kalau orang dibimbing dengan dua ini, pasti insya Allah hidupnya di dunia bahagia, dan di akhirat diselamatkan oleh Allah dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu, Allah sampaikan di dalam ayat ini adanya Nabi Muhammad, ya. Maka kita harus senang dengan adanya Nabi Muhammad. Alhamdulillah beliau meninggalkan kita dua ini, Al-Quran dan Sunnah. Sudah sampai hari ini kita ditinggal Nabi sekitar berapa tahun Bu Pak? 1447 lebih lah. Hijriah itu dimulai di zaman Umar, berarti ditambah 17 lagi. Karena pada waktu Umar menetapkan Hijriah itu sudah 17 tahun dari hijrahnya Nabi. Ya mungkin sekitar ya 1500-an, insya Allah ya. Ternyata kita sudah ditinggal Nabi seusia itu, maksudnya sudah sampai ribuan tahun. Dan Alhamdulillah sampai hari ini kita masih komitmen dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian alasan yang kedua, kita kok bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu diutus di tengah-tengah kita dari jenis manusia. Dari jenis apa Bu? Manusia. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Nabi Muhammad dari jenis jin dan malaikat, bagaimana itu? Kita nggak akan bisa meniru karena alatnya beda. Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan kepada orang-orang beriman, Allah utus di dalam orang-orang beriman seorang rasul dari jenis mereka, yaitu manusia. Ini nikmat ya. Bayangkan kalau Nabi kita dari kalangan jin, tidak bisa dilihat, alamnya beda. Apa hikmahnya kita dikasih Nabi dari kalangan manusia? Hikmahnya satu, sesuai dengan apa namanya, bisa dikenali lewat sifatnya. Nabi manusia punya sifat apa? Sidik, amanah, fatonah, ya, tabligh, bijak, pemberani. Ya, itu bisa kita lihat, bisa kita contoh. Yang kedua, apa hikmahnya Nabi dan diutus dari kalangan manusia? Hikmahnya yang kedua, mudah dijadikan uswatun hasanah atau qudwah. Nabi itu pemimpin perang bisa, Nabi kepala rumah tangga bisa, Nabi seorang suami juga bisa, Nabi seorang ayah juga bisa, Nabi pemimpin masyarakat juga bisa, Nabi menghadapi raja juga bisa, Nabi menghadapi orang yang menyakitinya bisa. Dari sini kita bisa belajar dari Nabi, sifat-sifat beliau, qudwah beliau untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, hikmahnya Nabi Muhammad dari kalangan manusia sesuai dengan kita hari ini. Kita juga manusia. Apa itu hikmahnya Bapak Ibu? Hikmahnya adalah dengan diutusnya Nabi dari kalangan manusia itu sesuai dengan fitrah kita. Nah, fitrah kita apa? Kita itu butuh makan, butuh minum, butuh menikah, butuh tidur.
Nah, Nabi juga gitu. Nabi tidur, Nabi juga butuh makan, Nabi juga butuh menikah. Nah, sehingga dari sini kalau ada orang yang ingin menafikan sifat-sifat fitrah manusia seperti itu, maka itu adalah sebuah kekeliruan. Karena zaman dulu ibu bapak, ada seseorang yang ingin mengalahkan ketakwaannya Nabi Muhammad. Dia ngomong begini, ana usolli wala arqud, aku akan sholat terus, aku tidak akan tidur. Kalau Nabi itu sholat, kalau Nabi tidur, Nabi juga sholat, Nabi juga tidur, berarti Nabi kalah dengan saya. Dulu ada orang kayak gitu. Ana asum wala uftir, aku puasa, aku tidak akan berbuka. Kalau Nabi gimana Pak? Nabi puasa, Nabi juga berbuka. Sehingga kalau Nabi berbuka, saya tidak, berarti saya lebih tinggi ketakwaannya daripada Nabi. Saya lebih tinggi ketakwaannya daripada Nabi. Wala atajawazun nisa, saya tidak akan menikahi wanita, sedangkan Nabi menikahi wanita. Bahkan Nabi istrinya berapa? Lebih dari 4. Ketika Nabi mendengar ini, Nabi ngomong begini, ana usolli wa arqud, aku itu sholat, aku juga tidur. Ana asum wa uftir, aku itu puasa, aku juga berbuka. Wa atajawazun nisa, aku juga menikahi wanita. Nah, ini terakhirnya Nabi ngomong begini, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak mau tidur, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau buka, tidak menikah, maka dia, orang yang membenci sunnahku itu, dia bukan termasuk golonganku. Maka dikecam oleh Nabi kalau dia menafikan sifat fitrah basyariah manusia tadi, Bapak Ibu. Jadi kita nggak boleh, karena ada ajaran begini, nggak boleh nikah, ya. Ada puasa sampai nggak mau makan beberapa hari, lalu keliru, menyalahi fitrah. Nabi makan, kita juga ikut makan. Cuma makannya kita dengan Nabi beda, ya Bu ya. Bedanya cuma sedikit. Kalau Nabi sedikit makan, kalau kita apa Bu? Nah, sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi sedikit tidur, kalau kita apa Pak? Nah, sedikit-sedikit tidur. Ngaji ya turu Pak. Nah, kalau Nabi itu sedikit bicara, kalau kita sedikit-sedikit bicara. Lah oleh karena itu, dengan diutusnya Nabi merupakan karunia, nikmat yang sangat besar yang datang dari Allah, maka kewajiban kita adalah dengan Nabi perlu kita lakukan. Bukan sekedar seperti Nabi diutus berbeda. Sebagai konsekuensi tauhid kita kepada Nabi Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada beberapa kewajiban kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu? Yang pertama, di antara kewajiban seorang muslim kepada Nabi Muhammad adalah mencintai beliau dengan kecintaan melebihi dari yang lainnya. Saya ulangi lagi, kewajiban kita kepada Nabi Muhammad adalah mencintai Rasulullah dengan kecintaan melebihi dari yang lainnya. Hadis Bukhari, Nabi mengatakan begini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Nah ini kita harus lebih mencintai Rasulullah. Urutan cinta itu yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga baru manusia. Jangan sampai kita lebih mencintai manusia tapi mendatangkan murkanya Allah dan murkanya Rasulullah. Na'udzubillah. Ada beberapa contoh Bapak Ibu di dalam para sahabat mengaplikasikan cinta mereka kepada Nabi melebihi cinta mereka kepada yang lain. Contohnya siapa? Yang pertama, sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau Bapak Ibu pernah baca sirah,
ketika Nabi hijrah ke Madinah ditemani oleh sahabat Abu Bakar. Jadi sebelum Nabi hijrah, orang-orang kafir Quraisy itu mengadakan rapat. Rapatnya di mana Bapak Ibu? Di Darun Nadwa, tempat berkumpulnya orang-orang kafir Quraisy. Di situ bahas ingin membinasakan Nabi. Ada seorang tua datang. Ternyata orang tua itu iblis yang menyerupai manusia. Mereka membicarakan Rasulullah ingin menghalang-halangi dakwah Nabi. Lalu dibahaslah Nabi Muhammad. Ada yang usul, gimana kalau Muhammad kita penjarakan? Lalu orang tua ini yang iblis ini ngomong gini, jangan dipenjara, nanti kalau Muhammad dipenjara pengikut-pengikutnya akan membebaskannya. Terus ada yang usul, gimana kalau kita kita buang Muhammad, kita asingkan Muhammad dari Mekah? Orang tua ini bilang, jangan, nanti kalau diasingkan dia bisa kembali lagi. Terus Abu Jahal usul, gimana kalau Muhammad kita bunuh? Nah, kemudian orang tua ini yang sejatinya adalah iblis ngomong gini, lah ini saya cocok dengan usulannya Abu Jahal. Akhirnya para kafir Quraisy merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Tapi Nabi Muhammad sudah dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa akan dibunuh di malam hari. Alhamdulillah Nabi sudah tahu, dan Nabi menyuruh sahabat Ali untuk tidur di kamarnya Rasulullah. Diberitahu, wahai Ali, kau gantikan aku tidur di kamarmu, karena nanti mereka akan mengepung aku dan membunuh aku. Sehingga kalau yang di situ ada orang, pasti mereka akan mengira bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Ya, dan Nabi mengecoh gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar pergi hijrah ke Madinah. Ketika Ali bin Abi Thalib disuruh Nabi untuk menggantikan posisi dia dan akan dikepung di malam hari, kira-kira resikonya hidup atau mati Bapak Ibu? Mati. Kira-kira bapak-bapak kalau disuruh ganti ini gimana gitu? Mau nggak Pak? Mikir. Oh, itu ada yang mau tuh ya. Ini itu berat itu. Resikonya nyawa itu, ya nyawa itu. Kondisi gelap, kondisi di kamar Nabi langsung gitu, bisa dibunuh langsung gitu. Tapi sahabat Ali berani sekali. Baik, tapi Nabi sudah ngasih tahu, engkau akan aman. Nabi sudah ngasih tahu, engkau akan aman. Sudah ada jaminan. Orang sudah ada jaminan aman, nyawanya katut itu Pak. Tapi beliau sudah berani. Dia lebih mencintai Nabi daripada nyawanya sendiri. Qadarullah, mereka mengepung dan mereka tahu bahwa itu bukan Nabi Muhammad, ternyata sahabat Ali. Ini contoh ya kewajiban sahabat kepada, luar biasa konsekuensi sahabat Muhammad Rasulullah terpraktekkan dari kalangan sahabat itu ngeri-ngeri luar biasa Bapak Ibu. Ada lagi contohnya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu juga gitu. Beliau itu lebih mencintai Nabi daripada dirinya sendiri. Selama perjalanan hijrah, ketika Nabi lolos dari pengepungan, orang kafir Quraisy tidak tinggal diam. Mereka membuat sayembara. Mereka mengumumkan, barang siapa yang bisa membawa Muhammad hidup atau mati, maka kami akan berikan hadiah yang banyak. Itu semua pada berlomba-lomba mencari Nabi Muhammad itu, hidup atau mati. Wah, luar biasa ya. Dan yang nemen itu cuma sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, perjalanannya jauh, jalan kaki ya. Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji, kira-kira saya mau nanya, Mekah Madinah atau Madinah Mekah, kira-kira jauh apa dekat Pak Bu? Jauh. Naik kereta cepat berapa jam? Kira-kira 2,5. Kalau naik bis berapa jam? 6 jam kurang lebih. Ini jalan kaki, dan situasinya berbeda dengan dulu. Sekarang enak, jalannya halus. Dan dulu itu bahkan saya pernah baca di sirahnya,
Beliau lewatnya bukan lewat di jalan-jalan yang dilalui oleh manusia. Beliau lewat di arah yang lain yang tidak pernah dilewati oleh manusia. Sampai beliau nginepnya di mana Bu? Di hotel atau di gua? Di gua Thur. Sampai beliau hampir ketangkap. Seandainya mereka itu mau dingluk sitek, ketahuan Nabi Muhammad, tapi masih dilindungi oleh Allah. Nabi tidur saking capeknya di pangkuannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi tidur di pangkuannya, beliau digigit kolot jengking. Bisa bayangkan kalau jengking padang pasir, gua, apa enggak ganas gitu Pak. Tapi ditahan oleh sahabat Abu Bakar. Jangan sampai Rasulullah itu terganggu dengan tidurnya akibat saya bergerak. Ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu temennya tidur di pangkuan jenengan dicopot kolot jengking, ditahan apa dicalke? Wah, sakit tuh koncone tuh ya. Gencalke ya. Enak temen gue ya, ngeten nggih. Enak temen aku. Boro-boro kalau jengking dicopot semut kerangka gue dicalke kok. Ya Allah. Ketika Nabi bangun, Nabi melihat Abu Bakar As-Siddiq kesakitan lalu diruqyah. Kemudian dalam perjalanan sahabat Abu Bakar itu ketika jalan bersama Nabi, beliau tidak terus berada di samping Nabi Pak, tapi kadang-kadang beliau di depan Nabi, kadang-kadang berjalan di belakang Nabi sambil memantau ada nggak musuh-musuh yang sudah mau mendekat. Ya, kadang di samping kiri Nabi, bahkan dia berharap jangan sampai kalau ada orang yang memanah Rasulullah langsung kena Rasulullah, saya yang harus kena pertama kali. Luar biasa ya, mencintai Rasulullah daripada mencintai dirinya sendiri. Ada lagi sahabat Mus'ab bin Umair, beliau lebih cinta kepada Nabi daripada keluarganya. Saya kalau baca Mus'ab bin Umair tuh ya Allah, beliau ini termasuk dari kalangan bangsawan, kaya raya, kemudian ganteng, bajunya bagus, disenangi gadis-gadis Mekah. Ketika mendengar dakwahnya Nabi, beliau datang sembunyi-sembunyi di Darul Arqam menyatakan Islam. Ibunya tahu, ini kok anakku gelegat-gelegete kok rada aneh ya. Ya, apa dene melu agamane Muhammad. Akhirnya ngutus seseorang untuk mengawasi anaknya. Ketika diawasi, betul Mus'ab bin Umair sudah masuk Islam dan sering bertemu dengan Nabi Muhammad. Sampai rumah ibunya marah. Ibunya marah, menanyakan, kemudian melarang ketemu dengan Nabi Muhammad dan menyiksanya, menyuruh orang untuk menyiksanya. Tetapi Mus'ab bin Umair tetap pada pendirian imannya. Lalu ibunya mengancam, kalau kamu masih terus ikuti agama Muhammad, ibu tidak akan makan selama 100 hari sampai mati. Tapi Mus'ab masih berusaha untuk membujuk ibunya supaya jangan melakukan hal itu dengan baik, dengan sopan. Pada akhirnya Mus'ab tetap diusir. Dia meninggalkan keluarganya dan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Apa jasa Mus'ab bin Umair? Beliau punya peran yang luar biasa. Apa itu? Negosiator ulu. Beliau bisa membuka tempat hijrah di Madinah karena beliau mampu mempengaruhi tokoh-tokoh Madinah, bahkan bisa masuk Islam. Meninggalnya beliau pada perang Uhud. Sampai-sampai ya Allah, beliau ini aslinya orang kaya, orang bangsawan, dihormati, pakaiannya bagus-bagus. Ketika beliau meninggal syahid di perang Uhud, beliau kekurangan kain. Kain yang seharusnya untuk menutup mukanya, kemudian kakinya kelihatan. Kalau kakinya ditutup, mukanya kelihatan. Subhanallah ya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cintanya kepada keluarganya. Ada lagi di Madinah, ada seorang anak namanya Abdullah.
Lah Abdullah ini punya bapak gembongnya munafik. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu gembongnya munafik. Munafik itu orang yang menampakkan Islam tapi hatinya benci. Itu punya anak. Anaknya namanya Abdullah. Ketika Abdullah membawa bekas minumnya Rasulullah di rumah ke rumah, lalu Abdullah ngomong begini sama bapaknya, "Wahai bapakku, ini ada minumnya bekas Rasulullah, silahkan diminum." Bapaknya bilang gini, "Lebih baik saya minum kencingnya ibumu daripada minum bekasnya Muhammad." Anaknya marah, Pak, marah. Lalu mau lapor sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayah saya menghina engkau, izinkan saya apa itu? Izinkan saya pateni bapakku." Nah, tapi Nabi bilang, "Jangan, nanti orang pada mengira bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya." Niki nggih potret-potret daripada orang yang berkewajiban kepada Nabi, membelanya, lebih mencintai Rasul daripada yang lain. Yang kedua, kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, sebagai seorang Muslim adalah yang kedua niki, berusaha taat dan mengikuti jejak langkah beliau. Ya. Berusaha untuk taat, mengikuti jejak langkah beliau, baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, dan masalah muamalah. Kata Nabi memberikan contoh dalam berbagai macam dimensi. Dimensi akhlak, dimensi ibadah, dimensi muamalah, dimensi akidah. Lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mau mengikuti Nabi, Masya Allah, keutamaannya banyak Bapak Ibu. Nah, dengan cara ya belajar hadisnya. Kita belajar hadis, pelajari hadisnya, kemudian kita bahas sarahnya sehingga kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat beliau, dan ini akan memberikan keutamaan kepada kita. Yang pertama apa itu? Orang yang mengikuti Nabi, keutamaannya adalah orang yang mengikuti Nabi, dia sebagai tanda mendapatkan petunjuk. Keutamaan mengikuti Nabi adalah yang pertama, orang yang mengikuti Nabi sebagai tanda mendapatkan petunjuk. Dalilnya apa Bapak Ibu? Surat Al-A'raf ayat 158. Ya, Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Dan ikutilah Rasul, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Nah, ini jadi ngikuti Nabi Muhammad itu termasuk mendapatkan petunjuk. Makanya Bapak Ibu, kalau hari ini kita ini ya mau mendengarkan hadis, mau dengarkan Quran, dengarkan tausiah yang disampaikan di tausiah itu Quran, hadis, perkataan ulama, lalu kita ikuti. Ini tanda bahwa ini kita dapat petunjuk. Dan ini tolong dijaga. Di saat hari ini Bapak Ibu, jangankan ngamalkan, dengarkan saja tidak mau. Ada nggak Bapak Ibu? Banyak. Kan ada ayatnya itu, surat Az-Zumar ayat 17-18. Fabashir ibad alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau dengarkan perkataan yang baik, yaitu Quran, dengarkan hadis-hadis, tausiah, itu hasanah. Bukan hanya dengarkan saja, fayattabi, lalu dia ikuti dalam kehidupan dia sehari-hari. Kata Allah ini Bapak Ibu, ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, dalam konteks hari ini ya, dalam masalah nasihat itu ada tiga tipe orang. Yang pertama, ada orang yang
dikandani wae wangel, apa meneh ngamalke. Ada kan diberitahu, Mbok kamu tuh sholat. Jawabannya apa? Kowe rasah ngurusi aku. Enten apa mboten? Wong teko. Lho wis blandi. Oh ngawur aja. Lah niki ya Allah. Dikandani kowe mbok sholat to, jawabane kowe rasah ngandani aku, pikir awakmu dhewe. Ngoten niku. Kowe mbok posono, jawabane kamu gak usah ngurus-ngurusi aku mangan ra njaluk kowe. Ngoten lho Bu. Sapa sing mangan kowe ya ngoten niku. Apalagi pakai bahasa Jakarta kadang-kadang kok lu gue ngoten lho. Lu and gue and gitu ya. Ya Allah. Ada juga yang kedua, tipe yang kedua, dikandani ya merumake. Ya kowe mbok salat to, ya, kowe mbok posono, ya, kowe mbok ngajino, ya, ning rak dilakonke. Enten apa mboten? Kathah napa sithik? Teng mriki enten mboten? Kok ora kompak, ana sing mboten enten sing enten. Waduh. Insyaallah mboten enten nggih. Teng mriki insyaallah sami'na wa ata'na kok ya niki. Iki sing wong kono-kono. Tapi wong kono udah pindah kene kok ini ya. Ya. Lah tipe yang ketiga, mudah-mudahan kita yang mau mendengarkan nasihat, yang mau mendengarkan nasihat dan juga mau mengamalkan. Nah kalau kita dikasih ini Bapak Ibu, tolong dijaga. Di saat hari ini sulit sekali. Maka kalau boleh saya terangkan, ini ada dua hidayah. Hidayah irsyad, dia mau dengarkan nasihat. Yang kedua hidayah taufik, dia mau menerima dan mengamalkan nasihat itu. Nah, Nabi Muhammad itu sudah ngasih irsyad kepada Abu Thalib, tapi taufiknya nggak dapet. Nabi Ibrahim sudah ngasih irsyad kepada bapaknya, tapi taufik nggak dapet. Nabi Nuh sudah ngasih irsyad kepada istri dan anaknya, tapi taufik gak masuk, rugi. Makanya hidayah taufik itu mahal. Surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah. Namanya hidayah taufik. Yang kedua, keutamaan orang yang mengikuti Nabi. Yang kedua adalah orang yang mengikuti Nabi insya Allah mendapat rahmat. Surat Ali Imran 132. Ali Imran 132. Kata Allah, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan taatilah Rasul supaya kalian bisa mendapatkan rahmat. Masya Allah. Yang ketiga, orang yang taat sama Rasulullah, keutamaannya adalah orang yang taat sama Nabi itu sebagai tanda bahwa dia cinta kepada Allah. Orang yang mengikuti Nabi itu sebagai tanda dia cinta kepada Allah, dan Allah pun cinta kepadanya. Masya Allah ya. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya kita ikuti Nabi. Surat Ali Imran ayat 31. Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Bukan hanya Allah mencintai kalian, tetapi wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang keempat, orang yang mencintai, orang yang mengikuti Nabi, insya Allah akan diberikan ketentraman dalam kehidupannya. Akan diberikan apa Bu? Ketentraman dalam kehidupannya. Surat Al-Anfal ayat 24. Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul
idza da'akum lima yuhyikum. Nah, ini ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya menyuruh kalian, yang dengan panggilan itu kalian memenuhi, Allah akan memberikan kehidupan kepada kalian. Maksudnya apa, Bu? Kehidupan dalam ayat ini yaitu menenteramkan bagi kalian. Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat kalian. Kemudian yang kelima, keutamaan mengikuti Nabi. Orang yang mengikuti Nabi terhindar dari sifat sombong dan masuk ke dalam surga. Orang yang mengikuti Nabi terhindar dari sombong dan masuk ke dalam surga. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Kata Nabi, man atau anidakholal jannah, siapa yang taat sama aku dia masuk surga, wa man asoni faqad aba, siapa yang bermaksiat kepadaku itulah orang yang gak mau masuk surga. Dan yang terakhir, orang yang mengikuti Nabi keutamanya adalah sebagai tanda bahwa orang tersebut juga taat kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. An-Nisa 80. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena sudah isya kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua Bapak Ibu untuk terus semangat ya, mempelajari hadis-hadis Nabi, mengamalkan apa yang didhawuhi oleh Rasulullah, sehingga keutamaan-keutamaan tadi bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri taklim kita pada malam ini dengan membaca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.